Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Cahyo Nugroho dengan NIM 235211194 dari kelas MPS 4E UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan dengan poin-poin tertentu. Pertama adalah perbedaan antara warga negara dan penduduk serta hak dan kewajiban negara Indonesia. Pertama, antara warga negara dan penduduk. Warga negara adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan negara tertentu berdasarkan hukum negara tersebut yang biasanya diperoleh melalui kelahiran, pengesahan, atau naturalisasi. Warga negara memiliki hak-hak tertentu yang diakui oleh negara tersebut, termasuk hak untuk memilih, hak atas perlindungan hukum, dan kewajiban untuk mematuhi hukum negara. Yang kedua adalah penduduk. Penduduk adalah setiap orang yang tinggal di suatu wilayah negara, baik itu warga negara maupun orang asing yang bermukim di negara tersebut, contoh TKW, TKI, dan lain-lain. Tidak semua penduduk adalah warga negara, karena orang asing yang tinggal di negara orang lain juga termasuk penduduk, meskipun mereka tidak memiliki hak-hak politik atau kewajiban seperti warga negara resmi. Penduduk dapat memiliki status sementara atau tergantung pada hukum negara tempat mereka tinggal, biasanya memiliki visa tertentu untuk ke negara tertentu. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama terlebih dahulu adalah hak warga negara Indonesia meliputi: 1. Hak untuk memilih dan dipilih. Warga negara Indonesia berhak memilih dalam pemilu dan dipilih untuk menduduki jabatan publik. Kedua, hak atas pendidikan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara. Ketiga, hak atas kesehatan. Warga negara berhak memiliki pelayanan kesehatan yang sesuai standar yang disediakan oleh negara. Keempat, hak atas perlindungan hukum. Warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Hak atas kebebasan berpendapat. Warga negara bebas menyampaikan pendapatnya di depan umum selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Yang kedua adalah kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia meliputi kewajiban membayar pajak. Setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pendanaan pembangunan negara. Kedua, kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban. Warga negara harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Kewajiban membela negara. Warga negara Indonesia berkewajiban untuk membela negara yang mencakup mengikuti program bela negara, melibatkan diri dalam usaha mempertahankan negara. Kewajiban mematuhi konstitusi. Warga negara wajib menghormati dan menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah makna Bhinneka Tunggal Ika dan contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan prinsip bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan tradisi yang beragam, semua perbedaan tersebut tetap bersatu dalam satu kesatuan negara Indonesia. Hal ini menekan pentingnya toleransi, kerukunan, dan persatuan antar warga negara Indonesia yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Toleransi antar beragama. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain, hidup berdampingan dengan saling menghormati perbedaan agama masing-masing. Kedua, penerimaan terhadap keberagaman budaya. Di Indonesia terdapat berbagai suku, bahasa, daerah, dan nara seperti Jawa, suku Batak, Sunda, Minangkabau, dan masih banyak lainnya. 3. Gotong royong di lingkungan multikultural. Banyak daerah Indonesia kegiatan gotong royong dengan kerja bakti dilakukan oleh masyarakat tanpa memandang latar belakang suku dan agama. Keempat, pendidikan inklusif di sekolah Indonesia. Anak-anak dari berbagai latar belakang etnis dan agama belajar bersama-sama. Kelima, kerjasama dalam berbagai aktivitas sosial. Dalam kegiatan sosial seperti acara pernikahan, pesta rakyat, atau acara kemanusiaan.
Secara singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi pertama Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum negara Indonesia setelah kemerdekaan. Berikut adalah sejarah singkat terbentuknya UUD. Proses awal pembentukan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, negara yang baru merdeka ini memerlukan sebuah dasar hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat itu, Indonesia belum memiliki konstitusi dan dasar hukum tertulis. Untuk itu, pada tanggal 29 Agustus 1945, Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah Jepang yang menguasai Indonesia pada saat itu. BPUPKI memiliki tugas untuk menyusun rancangan undang-undang dasar negara yang akan digunakan setelah Indonesia merdeka. Penyusunan dan pembahasan. BPUPKI pertama kali mengadakan sidang pada 20 Mei 1945 di Jakarta yang membahas dasar negara Indonesia termasuk sistem pemerintahan dan bentuk negara. Dalam sidang tersebut, para anggota BPUPKI mengusulkan berbagai konsep dasar negara termasuk Pancasila sebagai dasar filosofi negara yang dirumuskan oleh Soekarno. Setelah melalui diskusi panjang, Pancasila diterima sebagai dasar negara. Pada 22 Juni 1945, BPUPKI berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang baru dibentuk menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang untuk memfinalisasi dan mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 disahkan pada tanggal tersebut menjadi konstitusi yang sah berlaku di negara Indonesia yang baru merdeka. Piagam Jakarta yang sebelumnya dirumuskan oleh BPUPKI mengalami perubahan terutama pada bagian yang berkaitan dengan syariat Islam yang diubah untuk mencerminkan keberagaman Indonesia. UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 menjadi dasar hukum negara Indonesia yang mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak serta kewajiban sebuah warga negara. Pentingnya UUD 1945. UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yaitu negara yang berdaulat, menjamin hak-hak warga negara, serta memiliki sistem pemerintahan yang demokratis. UUD 1945 menjadi landasan utama bagi segala bentuk kebijakan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui secara internasional dan terjadi beberapa perubahan dalam struktur pemerintahan, UUD 45 juga mengalami beberapa kali amandemen, namun tetap mempertahankan beberapa prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan disahkan UUD 1945, Indonesia resmi memiliki konstitusi yang menjadi dasar hukum negara yang sampai saat ini tetap menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Di era digital saat ini, negara menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan, baik dalam aspek keamanan, sosial, ekonomi, maupun politik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat mempengaruhi cara negara beroperasi dalam berinteraksi dengan dunia luar. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh negara dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. 1. Ancaman cyber. Serangan cyber. Perkembangan dunia maya membawa dampak negatif berupa ancaman serangan cyber baik dari pihak asing maupun kelompok tertentu. Serangan ini bisa merusak infrastruktur kritis negara seperti sistem pemerintahan, sektor keuangan, energi, hingga data pribadi warga negara. Hal ini menjadi tantangan besar bagi negara untuk meningkatkan keamanan cyber di negara. Kedua, penyebaran hoaks dan disinformasi. Informasi yang tidak akurat. Di era digital, informasi dapat tersebar sangat cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Namun seringkali informasi tersebar tidak benar atau bahkan hoaks yang memicu ketegangan sosial, politik, bahkan konflik di dalam negeri. Selanjutnya, globalisasi dan pengaruh asing. Kedatangan konten asing. Globalisasi digital memungkinkan pengaruh budaya, politik, dan ekonomi asing masuk dengan bebas ke dalam negara. Konten budaya dan nilai
dari negara lain, terutama dari negara-negara besar, dapat mempengaruhi budaya lokal dan identitas nasional. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mempertahankan kebudayaan lokal dan nilai-nilai nasional. Keterbatasan infrastruktur digital, akses yang tidak merata. Meskipun teknologi digital berkembang pesat, tidak semua wilayah Indonesia memiliki infrastruktur digital yang memadai seperti akses internet yang cepat dan terjangkau. Ketidakmerataan ini dapat memperburuk kesenjangan digital antar wilayah dan menghambat perkembangan yang merata, yang pada akhirnya bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, peraturan dan regulasi yang tertinggal. Lambatnya regulasi. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, namun peraturan dan kebijakan yang mengatur teknologi digital sering tertinggal. Regulasi yang tidak sesuai dan ketinggalan zaman bisa menyulitkan negara dalam mengatasi tantangan baru seperti privasi data, perlindungan konsumen digital, dan isu terkait keamanan cyber. Kesimpulannya, menjaga kedaulatan negara di era digital memerlukan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang cepat dan tepat. Negara harus memperkuat infrastruktur digital, mengembangkan regulasi relawan, melindungi data pribadi, dan membangun ketahanan cyber yang tangguh. Selain itu, penting untuk mempromosikan literasi digital di kalangan masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan melawan penyebaran hoaks serta informasi yang merusak persatuan dan kesatuan negara. Mungkin sampai segitu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.